Dulu, cek suara kakak terdengar nggak ya? Halo, selamat sore Mika. Selamat sore. Oke, terima kasih. Bisa dihidupkan kameranya, Mika? Oke, tunggu. Oke, siap. Kita sambil nunggu teman yang lain dulu ya. Ah, halo Mika. Halo. Ini panggilannya Mika atau siapa ya? Mika. Oke. Biasanya teman-teman emang sedikit terlambat atau bagaimana Mika kelasnya? Halo. Oke. Kita tunggu dulu aja ya. Ah, Mau tutup pintu dulu. Kak Mika, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Bisa nggak? Oke. Oke. Mika usianya berapa Mika? Hmm? Umurnya? Usia, umurnya? Sekarang 9. Oh, umur 9. Wah, 9 berarti kelas berapa itu? Sekarang kelas 4. Oh, kelas 4 SD ya? Iya. Iya. Oh, berarti Mika di kelas ini paling muda ya? Mhm. Iya. Kemarin dengan Kak siapa ya kalau boleh tahu mentornya? Dulu bersama, dulu pernah bersama. Kak Jessica ya? Mhm. Panggilannya siapa? Kak Jess atau Kak Jessica? Ajas. Oh, Kak Jess ya. Betul, oke. Biasanya di kelas ini sering terlambat atau bagaimana, Mika? Enggak rame, only kayak 4. Iya, 4. Maksudnya tuh sering terlambat atau tepat waktu biasanya? Sering terlambat. Oh, sering terlambat ya. Mika duluan ya biasanya ya. Iya. Iya. Mika tinggal di mana sekarang? Sekarang aku tinggal di Tebet Timur. Di mana itu kotanya? Apa? Provinsi mana itu? Atau kotanya di mana? Aku masih nggak tahu dong. Oh, Karena ibuku nggak tahu masih. Aku pernah bilangin ke ibu tapi dia bilang nggak tahu. oh nggak tahu. Oke, oke. Kayak daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa. Hmm, Christian kayak gitu. Di mana tadi, sorry? Mika bisa diulangin tinggal di mana? Hmm, Di... kayak kayak aku Christian. Mm-mm. Aku Christian dan Iya. Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, Oh, baru di Jakarta sekarang. Oke. Berarti tadi Mika habis pulang sekolah ya? iya. Kalau kelas 4 itu sampai jam berapa Mika kalau di sekolah? Hmm?
Sampai jam berapa biasanya pulang sekolah? Ini kalau pulangnya di jam 2. Oh, jam 2. Terus setiap hari jam 2 ya pulangnya ya? Hmm. Oke. Wah, lama sekali ternyata teman-temannya Mika ini. Oke, kakak full upload di grup ya. Berarti baru pelajaran berapa nih Mika? Pelajaran Tunggu, 3. ketiga. Tapi Oh, mau bilang, iya. eh Apa? iya, Pak, Halo? Hah? Gimana Mika? Agak sedikit terputus tadi. aku lupa. Hmm. Kamu dari mana? Aku tinggalnya. Iya. Oh iya, belum kenalan ya. Tadi niatnya tuh kenalan sama teman-teman, tapi kalau ini teman-temannya belum datang ya, oke deh. Kakak tuh tinggal di Jogja sekarang, Mika. Hmm. Mika pernah ke Jogja belum? Aku pernah nenekku Oh, di Jogja. oh di mana itu Jogjanya? Tahu nggak Mika? Apa? Tahu nggak tinggal di mana Jogjanya? Maksudnya Jogja daerah mana Jauh gitu? tuh. Jauh. Oh jauh. Iya. Berarti terakhir Jauh ke Jogja godean. Jauh godean. Jalan Godean. Iya. Oh Jalan Godean deket itu sama rumahnya kakak. Hmm. Di Gria agak Permai. 5 kota. Oh, terakhir ke Jogja berarti kapan itu Mika? Dua months ago. Oh 2 bulan yang lalu ya. Wih, Iya. belum lama berarti ya. Mhm. Hmm, seneng nggak di Jogja? Seru nggak? Dan eh, suka. Suka ya. Kalau tadi Mika tinggal di Jakarta ya. Mhm. Iya. Oh, kalau Jakarta padat ya soalnya ya. Iya. Kalau di Jogja tuh banyak tempat wisata. Kemana aja Mika kalau selain ke rumah nenek? Eh, apa? Kemana aja kalau ke Jogja selain ke rumah nenek? Kayak ada kayak yang chicken makan di yang makan Indomie. Makan Indomie di rumah aja atau Tojoyo. Ke Joyo? Joyo tuh bakmi atau apa? Eh, Zoom. Oh, Zoom. Oh, agak sedikit terputus-putus soalnya suaranya Mika. Wah, ini udah ada yang datang ini. Oh, ada Geo. Geo. Iya. Oh, halo Kio. Selamat sore Kio. Selamat sore, Pak. Oke, bisa dihidupkan kamera dan kameranya. Oke. Wah, cuma separuh aja tuh, Gio, kameranya tuh. Sebentar ya. Agak jawab di grup dulu. Oke, berarti ada dua ini yang nggak bisa datang. Rapa, izin misalnya tidak bisa ikut pelajaran. Sama Hafiz. Wah, berarti cuma berdua aja nih hari ini kita. Nggak apa-apa ya? Ya, Oh, Raka tadi ya. Rapa. Berarti kurang siapa aja sih? Ada yang tahu nggak?
masih ada dua lagi yang Mm-mm. belum datang. Iya, karena ini udah dikonfirmasi nggak bisa hadir ini. Nggak apa-apa ya, kita hari ini berdua dulu. Oke, ini tadi kakak udah cerita-cerita nih, udah ngobrol-ngobrol sama Mika. Ini berarti tinggal Gio. Ini panggilnya Gio aja atau bagaimana? Iya, ini Gio gitu ya panggilannya ya. ya Oke, Gio sekarang umurnya berapa, Gio? 12 Oh, 12. Berarti kelas berapa itu, Gio? 7. Oh, kelas 7 berarti satu SMP ya? Iya, Satu SMP. Di mana itu tinggalnya sekarang, Gio? Sik Maaf, bisa diulangin? Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Oke, Tasikmalaya. Oke, oke. Apalagi ya? Kita biasanya cerita-cerita. Kita kelasnya santai dulu deh, karena masih lesson awal ya. Sembari kita sebelum masuk mulai, kita kakak perkenalan dulu ya. Eh, Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama kakak Bios Adi Saputra. Nanti teman-teman bisa panggil Kak Bios atau Kak Yos. Untuk hari ini, kelas akan kelasnya Kak Jessica ya berarti ya. Biasanya dengan Kak Jess. Eh, Kak Bios menggantikan Kak Jessica dulu untuk hari ini karena Kak Jessica berhalangan hadir ya teman-teman. Jadi izin ya teman-teman buat menggantikan Kak Jessica. Sama izin juga teman-teman nih, Kak Bios hari ini agak sedikit kurang enak badan. Jadi kalau suaranya agak kurang keras, agak bindeng, sentrap-sentrup bahasa Jawanya ya. Itu nanti izin ya teman-teman, mohon dimaklumin. Oke teman-teman, tadi kan udah kita cerita-cerita nih. Tadi Mika tinggal di Jakarta, Gio tinggal di Tasikmalaya. Kakak boleh tahu nggak, eh, teman-teman ngambil course atau kursus AI itu ada tujuannya nggak atau ada goalsnya nggak? Ada yang bisa cerita nggak dari Mika atau Gio? Ada nggak? Misal nih, Mika ikut kursus AI ini karena aku pengen buat AI yang baru deh Kak gitu. Atau mungkin Gio biar paham aja Kak perkembangan AI. Oh, aku Terus tahu. apa Mika? Karena aku join AI karena kenapa? Nah, dulu kita lagi mau tes Python kan, Mm-mm. terus apa namanya? Terus, terus Python itu kayak susah. So aku Oh, kayak terus mereka bilang kalau susah, join AI aja. Aku mm-mm, kayak mm-mm. oke, aku ngejoin Oh, AI. Terus aku kayak oh ini lebih enak. lebih enak ya, lebih. Tapi tapi Iya, tapi tapi kenapa kenapa aku join AI? Karena apa itu? Karena lebih easy dari Python. Karena oh masih gitu. belum tahu gimana gimana Python. Oke, berarti sebelumnya Mika itu pernah ikut kursus Python ya? Berapa Enggak, aku lama tuh? ngetes. Aku Oh ngetes. ngetes. Oh ngetes aja. Trial gitu ya. Iya, Oke, terus sekarang nyamannya di AI. iya. Oke. Kayak ada itu nggak goalsnya gitu nggak? Atau targetnya Mika gitu? Kayak misal Ada tadi apa? ada targetnya Mika nggak setelah ambil kursus AI ini kayak Mika, wah aku pengennya tuh bikin AI baru deh Kak. Atau pengennya cuma sekedar ngikutin perkembangan AI gitu. Ada nggak Karena goalsnya? apa itu apa? Karena aku masih belum tahu AI, so aku ngetes. So aku Hmm. mau pakai AI dulu, so bisa tahu gimana pakai Python nanti. Oke, sebenarnya kalau dengan Mika juga masih stay, stay di Python, justru malah sangat terbantu sekali loh Pythonnya Mika karena kalau Mika nanti belajar Python, belajar ngoding itu nanti bisa bantuan dengan AI. Banyak sekali kan AI ini kayak Gemini ada, ChatGPT ada, terus bahkan kayak kalau misal waktu kakak skripsian tuh
dataset-dataset penelitian dan lain sebagainya itu sekarang AI sangat membantu sekali loh. Jadi sebenarnya kalau Mika nanti udah nyaman di AI, nanti kalau mau balik lagi ke Python, sangat disarankan banget nih dari kakak sebenarnya. Tapi kan nanti balik lagi ke Mikanya. Kalau Mika kayak lebih nyaman di AI ya seterusnya aja. Enggak, aku kayak ini. Aku pak dulu mereka bilang ini gimana apa kemungkinan lain kalau aku choose Python. Mm-mm. Tapi aku belum tahu gimana dong. So aku nge-choose apa namanya AI dulu karena si Python masih hard dong. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa deh Mika. Berarti step by step dulu ya. Mungkin Mika baru nyamannya di AI, jadi Mika pelajarin dulu deh sampai benar-benar mahir di AI. Gitu dulu ya, berarti Mika. Saran dari kakak. Ada lagi mau disampaikan Mika? Gak ada. Oke. Gio ada cerita, mungkin ada target kenapa ngambil kurs ini AI? Saya targetnya mau membuat game. Oh, membuat game ya. Oke, nanti kita nanti ada masanya, ada tahapannya. Kita bakal membuat game dengan bantuan AI. Dan pas banget nih dengan yang diceritakan oleh Gio tadi. Goalsnya kan membuat game ya. Kita di hari ini akan membuat adegan cerita game berbasis teks tapi ya. Kita nanti akan membuat konsepnya terlebih dahulu nih teman-teman. Kita akan membuat ceritanya dulu nih. Kita kan kalau misal membuat game itu kita harus ada tahapan-tahapannya tuh, step by stepnya tuh. Yang pertama kita membuat ceritanya dulu, terus nanti kita membuat visualnya, karakternya. Nanti tuh ada tuh nanti di lesson-lesson ke depannya. Nah, untuk hari ini, sesuai yang tadi kakak udah omong atau kakak udah sampaikan, itu kita akan membuat sinopsis cerita, teman-teman. Sebelum itu, masih ingat gak lesson kedua teman-teman sudah membuat apa? Masih ingat gak dengan Kak Jess? Ya masih ingat dengan Kak Jess? Ingat gak? Lupa ya? Anu ini teman-teman yang biasanya teman-teman itu buat email ke nenek, ingat nggak? Membuat itu bantuan AI dalam sehari-hari. Masih ingat nggak? Itu kan lesson 2 nya teman-teman tuh. Kayak kayak memakai AI untuk kayak something. Mm-mm, betul sekali. Betul sekali. Terima kasih Mika jawabannya. Betul sekali. Jadi lesson kedua kemarin teman-teman sudah membuat eh atau bukan membuat ya, sudah berhasil berdiskusi dengan ChatGPT atau kita meminta tolong ke ChatGPT untuk kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Untuk tugas bisa, menulis surat bisa, ya kan? Oke, sekarang kita masuk ke lesson 3 ya. Oke, kakak izin share screen terlebih dahulu. Apakah layar kakak sudah terlihat, teman-teman? Sudah belum? Udah Oke. udah bisa lihat. Teman-teman, oke. Sebelum itu teman-teman sudah pernah dengar Miro belum? Hah? Aplikasi Miro. Buat nanti teman-teman mengkonsep ceritanya itu nanti dengan bantuan Miro. Gak Sudah pernah pakein. pernah dengar? Yang Gak lambangnya pernah. ini Nggak. seperti ini. Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat? Mungkin pernah ya atau belum nanti kakak jelasin dulu. Oke teman-teman kita masuk ke materi aja kalau gitu ya. Karena ini cuman siswanya dua ya, yang dua berhalangan hadir. Oke, sesuai yang tadi kakak sampaikan, kita akan di modul satu pelajaran 3 membuat sinopsis cerita dengan bantuan AI ya. Oke, yang pertama, teman-teman masih ingat nggak apa itu jaringan saraf buatan? Masih ingat nggak? Enggak, oke, iya enggak. Mika masih ingat? Nggak tahu. Enggak tahu. I Oke. think enggak.
Kakak bantu terangkan ya. Sebenarnya kata kuncinya ada di sini teman-teman, jaringan saraf. Teman-teman sudah pernah mempelajari jaringan saraf di sekolah? Di pelajaran IPA mungkin? Dokter Nggak dari tahu. Ya kan? Nah, itu kan seperti kayak jaringan saraf pada manusia. Namun di AI itu yang membuat adalah manusia sendiri. Kalau jaringan saraf kita sendiri yang dibuat oleh Tuhan gitu ya. Terus dengan simpel aja. Fungsinya hampir-hampir sama, teman-teman. Nih, jadi jaringan saraf buatan itu adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Nah, dengan jaringan saraf buatan, AI itu mampu nih menemukan atau menghasilkan dari pola-pola yang ada di dalamnya. Jadi AI itu juga sistemnya belajar nih teman-teman dengan dataset atau mungkin mempelajari apa aja yang sudah dikenali oleh AI itu. Dia baru bisa membedain tuh. Oh itu ini, kayak hmm, itu kayak apa? hmm, Itu kayak apa? kayak ini kayak kayak dogi tapi ini kayak bear. Iya, betul sekali tuh. Kalau manusia kita sudah langsung bisa eh mengklasifikasikan lah, mengelompokkan lah. Oh, ini lebih mendekati ke anjing. Oh, ini lebih mendekati ke beruang. Nah, kalau di AI itu hanya satu nih teman-teman. Jadi sesuai dengan data latihan atau yang dipelajari oleh AI, dia baru bisa nih menebak nih. Oh, ini termasuk bagian hewan anjing. Oh, ini termasuk hewan beruang. Jadi begitu ya teman-teman. Hampir sama, namun dengan ya anugerah lah yang diberikan oleh Tuhan. Jadi manusia itu lebih lebih canggih lah sebenarnya. Cuman jangan sampai kita gunakan AI itu dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu ya teman-teman. Jadi simpelnya jaringan saraf buatan itu adalah kayak otaknya AI. Gitu ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak dengan model bahasa besar? Atau apa ya kemarin bahasa Inggrisnya tuh? Oh ini LLM, Large Language Model. Masih Berbahas apa itu modul bahasa besar? Oh, Oh, mungkin belum dipelajari ya, atau mungkin lupa ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, model bahasa besar itu atau tadi yang sudah kakak sampaikan, large language model, itu tuh adalah modelnya nih, model dari jaringan sarafnya nih, yang nanti akan mencoba memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia, dalam bahasa kita sendiri. Sebenarnya teman-teman sudah pernah menemui di bagian search engine-nya Google, teman-teman pasti pernah searching kan. Itu Google itu juga dibantu dengan AI nih. Terus teman-teman juga pernah pakai voice assistant. Kalau misal kita mau searching tapi pakai suara kita, itu juga dengan bantuan AI. Terus eh, kita pernah pastinya menerjemahkan lah bahasa Latin atau bahasa lain, bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Perancis, kita menggunakan translator. Itu juga dengan menggunakan AI. Dan pasti teman-teman kemarin sudah belajar kan dengan ChatGPT, itu modelnya adalah chatbotnya, hmm. gitu ya. Oke. Nah, MBB itu punya banyak kemampuan nih teman-teman yang tadi sudah kakak sampaikan. Tadi kan contohnya ada search engine-nya, voice assistant-nya, ya kan. Nah, jadi kita bisa mencari informasi dengan bantuan AI itu kita dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhin teman-teman nih. Terus yang kedua, dengan berbasis teks tadi, teman-teman bisa mempersingkat nih teks yang panjang sekali dengan mempertahankan intisarinya atau informasi intinya gitu ya. Terus, teman-teman tadi juga sudah kakak jelaskan tentang terjemahan teks. Jadi, MBB ini dengan mudah, model AI ini dengan mudah menerjemahkan nih bahasa-bahasa dari manusia sendiri. Terus juga kita bisa membuat ide, ya kan, menghasilkan ide untuk membuat esai, tulisan, project, dan lain sebagainya. Dan AI juga dapat memeriksa nih kesalahan teks kita nih. Kesalahan kita apa, terus gaya bahasanya kita jelek mungkin atau kurang baik. Jadi AI itu bisa membantu. Jadi seperti itu teman-teman untuk MBP. Nah, aturannya apa aja sih? Kalau teman-teman mau nge-prompt atau menuliskan perintah untuk ke dalam ChatGPT atau AI, itu teman-teman harus spesifik ya tentunya. Terus juga teman-teman harus tentukan formatnya. Terus yang ketiga, teman-teman harus tentu ini nanti gaya bahasa yang disampaikan harus formal, informal, ataupun lain-lainnya. Terus teman-teman juga gak hanya sekali prompt kalau bisa ya, teman-teman harus mencoba beberapa kali gitu. Nah,
Teman-teman tahu nggak kenapa kok orang itu menyukai cerita? Oke, mungkin kurang tahu ya teman-teman. Nah, bercerita itu sebenarnya adalah salah satu keterampilan yang paling penting nih. Contohnya pada bidang profesional teman-teman. Teman-teman tahu atau pernah lihat YouTuber, penyanyi, pernah lihat? Penyanyi, Penyanyi atau YouTuber, karena banyak ya kan banyak kan. Nah, kalau mau menjadi YouTuber, penyanyi, bahkan kayak orang penting dalam mengiklankan produk atau kita pidato, itu penting sekali teman-teman kita punya kemampuan bercerita. Maka dari itu, bercerita di sini tuh sangat penting karena isi dari cerita itu tidak hanya hiburan, teman-teman. Jadi bukan hanya hiburan kesenangan semata ya. Kita juga menyampaikan informasi dalam bercerita begitu. Jadi bercerita ini adalah keterampilan yang paling penting nih, bahkan di bidang profesional. Oke, karena kita juga dapat mengembangkan kreativitas juga, teman-teman. Lalu kita akan nanti membuat permainan teks atau game teks dengan kemampuan kita nih bercerita bagaimana, kreativitasnya bagaimana, gitu ya. Nah, ini tadi sudah kakak sampaikan, kita akan mempelajari nih, apa saja sih yang ada di dalam permainan teks atau game teks, dan gimana sih cara kerjanya. Terus yang kedua, gimana sih nanti kita akan belajar tentang latarnya, terus pengetahuan atau inti dari permainannya, bagaimana alur permainannya, gitu ya. Terus kita juga akan menggunakan ChatGPT nih untuk membantu kita membuat komponen-komponen atau cerita atau plot kita yang diperlukan. Oke, terus kita juga akan menggunakan papan Miro yang tadi sudah kakak sebutkan ya. Oke, nah, apa sih itu permainan teks, Kak? Permainan teks atau game teks itu sebenarnya sama dengan game seperti biasanya, namun game ini berbasis teks, teman-teman. Teman-teman sudah pernah bermain game tapi isinya teks aja? Sudah ada yang pernah bermain belum? Game itu? Belum. Oke, Gio belum. Mika sudah? belum. Belum. Oh, ini ada yang baru datang nih. Keisuke. Halo Keisuke, selamat datang. Nanti menyusul dengan teman-teman yang lain ya. Oke, kakak lanjutkan. Nah, perbedaannya apa sih Kak? Permainan teks atau buku itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Kalau buku itu kita hanya sebagai pembaca nih, tidak berkecimpung atau tidak masuk atau tidak berpartisipasi dalam pengembangan plotnya. Lalu untuk permainan teks, di sini tuh aktor dalam game itu juga memerankan suatu peran dan menggerakkan ceritanya. Jadi berbeda sekali ya teman-teman antara permainan teks dan buku. Nah, nanti teman-teman juga akan menggunakan Twine atau di sini tuh mesin permainan untuk membuat tadi tuh permainan teksnya teman-teman. Tapi di hari ini kita belum menggunakan Twine dulu ya. Kita akan mengembangkan komponen atau plot cerita yang nanti teman-teman buat. Oke. Nah, ini nih contohnya nih. Ada game simulator ini. Oke, nah ini. Nah, dalam pembuatan sebuah game itu tuh ada dua karakter penting teman-teman atau dua orang kerja penting. Jadi yang pertama adalah penulis naskah dan seorang desainer naratif. Nah, kalau seorang penulis tuh intinya dia tuh yang bekerja itu untuk apa yang kita katakan kepada pemain nih. Apa yang kita akan sampaikan nih tentang apa ceritanya, terus nanti tokoh utamanya siapa aja, dan nanti apa aja nih yang tokoh-tokoh itu sebutkan. Terus untuk seorang desainer naratif itu nanti yang bertanggung jawab bagaimana nanti cerita itu akan diceritakan. Jadi lebih ke apa ya personalnya jadi ke bagaimana pemain berinteraksi dengan ceritanya. Terus yang kedua, bagaimana kita memastikan nih pemain tuh nggak gampang bosen dengan memainkan game kita. Terus bagaimana nih kita dengan memilih pemain yang lebih berbobot atau lebih bermakna, tuh ya. Ini contohnya di Minecraft. Minecraft kan sudah ada, kita bisa memilih nih respons dari karakter utama seperti apa. Terus nanti ada komentar dari antagonisnya. Nah, itu semua tuh yang dirancang oleh tadi tuh desainer naratif dan penulis naskahnya. Ini sama aja. Nah, pembuatan ini penting ya teman-teman. Tahap pertama, kita tuh harus memformulasikan idenya. Kita harus menemukan idenya terlebih dahulu. Tahapan utama. Terus yang kedua, kita tuh juga nggak lupa nih membuat karakternya. Yang ketiga, kita perlu mengembangkan alur ceritanya ya. Terus yang keempat, kita menulis nih, mulai menulis dari dialog-dialog antar karakter, dialog dari openingnya, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, kita juga membuat visual dan iringan lagunya nih.
Nah, ini semua teman-teman nih step by step dengan pelajaran AI. Jadi yang pertama kita akan membuat ide dulu di hari ini. Terus selanjutnya nanti dengan Kak Jess akan membuat karakter. Lalu selanjutnya ini akan mengembangkan alur, terus menulis dialognya dan membuat visualnya. Gitu ya teman-teman. Nah, Miro nih teman-teman. Teman-teman sudah pernah membuka Miro kan tadi? Belum ya? Belum ya? Caranya gampang sekali teman-teman nih, kakak contohkan nih. Nanti teman-teman masuk ke Miro-nya ini, web Miro-nya. Lalu kalau teman-teman sudah masuk ke sini, teman-teman buat frame-nya terlebih dahulu nih. Dengan caranya seperti ini. Teman-teman ke frame, frame itu yang seperti ini bentuknya, kotak ini. Lalu teman-teman tinggal dibuat aja frame-nya. Nah, gini. Nah, teman-teman atur ya, seberapa. Terus nanti teman-teman berikan sticky notes-nya. Sticky note-nya di sini ya, teman-teman yang gambar kertas. Terus pilih. Ini tinggal diklik. Nanti teman-teman bisa atur aja nih, besar kecilnya. Oke. Nanti kalau teman-teman memasukkan teks, teman-teman tinggal klik teks di sini, lalu nanti ketikkan aja. Nanti teman-teman juga bisa atur besar kecilnya. Oke, gitu ya teman-teman. Nanti untuk save-nya, ini penting sekali ya teman-teman. Nanti teman-teman ke frame-nya ini, arahkan kursornya ke frame satu ini, lalu klik kanan. Klik kanan lalu ke export as image. Ini ya. Setelah ini baru kita ekspor, nanti bakal ke download. Ini sangat penting ya teman-teman untuk dasar dari penggunaan Miro. Oke, kakak lanjutkan terlebih dahulu. Ini sudah, ini sudah. Nah, ini nih, kita mulai masuk ke mencari ide ceritanya. Oke, tadi yang sudah kakak sampaikan, kita harus membuat apa tadi teman-teman? Konsepnya terlebih dahulu ya. Kita harus membuat konsepnya dan idenya. Nah, kita menggunakan metode binomial fantasi. Ada yang pernah dengar belum? Metode binomial fantasi. Belum ya? Metode binomial fantasi itu adalah penggabungan antara dua kata yang nanti teman-teman nggak ada berkesinambungan sama sekali. Contohnya nih, teman-teman mikirin dua kata yang tidak ada berhubungannya. Misal, angin dan buku. Nah, itu kan nggak ada hubungan sama sekali tuh. Namun, sebisa mungkin teman-teman akan kembangkan itu untuk idenya teman-teman. Misal lagi, kucing dan bulan. Teman-teman kan itu kan nggak ada hubungannya ya, kucing dan bulan. Tapi itu teman-teman harus kembangkan menjadi inti ceritanya, gitu ya. Nah, seperti ini nih. Kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Terus kita harus pilih dua katanya. Lalu kita akan kombinasikan tuh kedua kata-katanya itu. Lalu kita pikirkan lagi, cerita apa ya nanti antara dua kata ini tuh yang kita bisa kembangkan, gitu ya. Ini contohnya angin dan buku. Terus nanti teman-teman kembangkan nih ceritanya. Oke, udah. Sekarang kakak jelaskan. Nah ini, setting permainan atau pengaturan tempat dan waktunya. Sebenarnya kalau teman-teman sudah pernah bermain game, teman-teman pasti tahu ya apa itu setting atau pengaturan. Itu adalah set tempat waktunya, di mana lokasinya, dan waktu itu dapat dikaitkan nih dengan terjadi pada masa lampau, masa sekarang, atau masa depan. Itu ya, untuk setting tempatnya. Nah kan, ini kalau di sini kan dunia fiksi nih. Terus di sini jelas bukan masa modern, ya kan? Ini jelas sekali contohnya. Lalu untuk pengaturan latar belakang, kita nanti akan membuat karakternya. Tapi ini di skip aja. Oke, ini penting sekali teman-teman. Kita harus setidaknya mendeskripsikan nih, minimal latarnya itu meliputi jenisnya apa nih? Terus lingkup skalanya apa, dan fokus utama dari ceritanya apa, dan batasan-batasannya apa saja. Itu ya teman-teman. Ya ini jenisnya itu apa sih? Realistis kah, atau fantasi kah, atau kartun kah, gitu ya. Nah ini dapat dibedakan antara realistis dan fantasi. Lalu kita masuk ke skalanya nih, lingkupnya nih teman-teman. Lingkupnya teman-teman yang nanti mau buat nih ceritanya, itu tuh lingkup kecil atau lingkup besar. Kalau lingkup kecil tuh hanya sebatas ya kotanya teman-teman nih, atau kotanya teman-teman yang bakal kembangin. Atau cuma lingkupnya ya udahlah di rumah aja deh. Atau lingkupnya paling kecil lagi di kamar. Terus kalau lingkup besar itu nanti teman-teman bisa kembangkan itu, wah cerita nanti
aku membuat tentang di luar angkasa deh. Atau nanti di negara timur, atau negara mana, atau di planet mana, gitu. Ya, gimana, Mika? Ada siapa lagi di sini? Lalu gimana, Mika? Ada siapa ada siapa saja di sini juga. Ada Geo, aku dan ada siapa lain? Oh, Ada udah. Kesuke, udah ada. Iya, Keisuke. Tadi kakak sudah say hello, mungkin Keisuke tidak bisa menghidupkan kamera atau bagaimana? Tapi sudah kakak sapa tadi, Mika. Keisuke, halo? Oke, nggak apa-apa. Mungkin Keisuke baru tidak bisa hidupkan kamera ya, karena tadi di grup parentsnya bilang tidak bisa ikut hari ini. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Nah, yang ketiga tadi apa teman-teman? Fokus utamanya. Jadi teman-teman juga harus bikin nih ceritanya ini fokusnya kemana, ya. Jadi nanti misal fokus dari ceritanya teman-teman tuh, ya udah ini aku nanti membuat cerita yang intinya untuk menyelesaikan misi saja deh, atau untuk menyelamatkan temanku, atau menyelamatkan Sandra gitu ya. Terus kita juga harus menentukan batasannya nih. Misal di dalam ceritanya teman-teman, batasannya itu tidak boleh menggunakan transportasi apapun, tidak bisa menggunakan transportasi apapun. Terus teman-teman harus menemui penyihir. Batasannya tidak boleh menemui selain penyihir. Atau teman-teman di karakter itu tidak boleh memakan buah apa nanti yang bakal teman-teman kembangin. Gitu ya untuk batasannya. Jadi ingat-ingat. Nanti teman-teman juga akan sampaikan apa akan develop perkembangan teman-teman. Terus yang terakhir teman-teman pengetahuan cerita atau pengetahuan permainannya nih. Nah, yang pasti yang pertama itu ada lore atau lore. Lore itu di sini adalah informasi tentang dunia game yang nanti teman-teman buat nih. Misal game ini nanti backstory-nya apa ya? Eh pada suatu zaman dulu itu latar tempat yang teman-teman buat tuh pernah dijajah oleh bangsa Viking atau apa gitu ya untuk lore. Terus, nah ini untuk konsep ceritanya nanti teman-teman akan membuat konsepnya, terus jenisnya, skalanya, fokusnya, batasannya. Jangan lupa untuk tokoh-tokohnya ya teman-teman. Nah ini yang tadi yang sudah kakak sampaikan peristiwa sebelumnya itu seperti apa. Jadi teman-teman juga harus sampaikan di dalam ceritanya. Set lokasinya jangan lupa. Lalu untuk oke, mungkin itu aja sih teman-teman. Kita bisa masuk ke platform Algonovanya ya. Sebelum itu ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak dari apa yang disampaikan oleh kakak? Oke, nggak ada ya berarti ya. Oke, sekarang teman-teman bisa buka platform Algonovanya. Nanti teman-teman share screen ya. Nanti kakak bantu nih. Teman-teman kerjakan dulu soal-soalnya. Oke, boleh share screen teman-teman? Oke, kita sudah share screen, sudah masuk ke Algonovanya. Ya, kita di level 3. Mm-mm. Mulai ngerjain aja nomor 1. Mika bisa share screen. Nomor 3, task of lesson nomor 3, Iya, kita konsep masuk. cerita. Iya, konsep cerita. Sekarang Mika bisa share screen dulu. Oke. Ya, tadi Gio, ingat gak tadi metode yang kita gunain apa tadi? Yang menggabungkan dua kata tadi. Depannya B. Oke, Mika udah. Wah, itu dia. Betul sekali, Gio. Mika, metode yang kita gunakan nih untuk hari ini apa nih, Mika? Tadi, sudah kakak sampaikan tadi. Yang menggabungkan dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Metode, metode apa? Iya, betul.
Ya, hmm, Ayo, tadi apa dulu yang pertama, yuk. Yang pertama nih, tindakan untuk membuat ide. Apa ini, Gio? Kira-kira. Tetapkan tujuan dulu, betul. Setelah itu, apa yang kedua? Kita pilih, pilih apa nih? Dua kata dulu nggak? Disilang aja tuh. Iya, itu disilang. apa ya? Kalau udah salah satu bilang kakak ya, di kakak bantu. Setelah itu yang ketiga apa itu? Setelah sudah menentukan tujuan dan milih dua kata, kita buat. Buatlah dan tulisan semua. Betul. Nomor 3. Nomor dua serius, itu Mika. Nomor, nomor itu gimana nih? Hmm, Diklik dulu ke arah mana, terus baru disilang nanti. Iya, disilang. Nomor dua tuh kita harus milih dua kata dulu nih teman-teman. Terus nomor tiga, kita harus buat apa nih? Setelah udah menemukan tujuan, dua kata, lalu kita kombinasikan dulu nggak kira-kira? Dua katanya itu. Kita kombinasikan dulu. Baru yang keempat kita analisis. Di mana tuh, Gio? Kita kombinasikan yang mana tuh? Iya, betul. Yang kedua dong itu Mika kebalik. Yang kedua itu kita harus pilih dulu dua katanya. nomor 2, pilih 2 kata. Iya, betul. Hmm, hmm. Terus setelah itu, nomor tiga kita harus mengkombinasikan. Mana yang, yang ada kata-kata kombinasi? Betul. Kombinasi yang mana kombinasi? Nomor 3. Iya, nomor tiga kita harus buat dulu nih. Dan tuliskan semua kemungkinan apa aja buat mengkombinasi kata-katanya. Terus nomor empat, betul. Tidak betul. Ya. Nah, Oh, di sini. perhatikan dulu teman-teman. Untuk yang nomor 5, ya buka dulu mironya. Betul. Sign up dulu ya teman-teman. Login dulu. Hmm, iya. Hmm, nah, Nah, itu dipahami tuh. Nomor satu, kita membuat konsepnya ceritanya dulu tuh. Udah ada contohnya. Kita di buka Milo. mironya dulu. Iya, betul. Kita buka mironya dulu. Apa Maria? Gimana? Gimana? Kak, aku mau ini nggak ada. Ya tuh. Login dulu, Mika. Sign up free dulu. Oh, ada banyak nih.
yang itu sendiri. Mika bisa ke Mironya tadi. Yang kuning ini. Iya. Ini gimana? Nah, ini create new esteem aja nggak apa-apa. Itu sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba ini diklik, bisa nggak? Nah, itu disamain aja dengan contohnya juga nggak apa-apa kok. Hmm? Disamakan dulu aja itu dengan yang Apa? contohnya tuh. Produk marketing dan lain sebagainya nggak apa-apa. Disamakan. Itu nggak terlalu mengaruhi apapun itu. Mika bisa, Mika? Oh, so, Ya, personal aja, betul. Bebas itu mau yang mana. Individual aja nggak apa-apa. Oke. Skip for now aja. Skip, skip. Ya, betul. Udah masuk kan itu, Gio? Tadi kakak sudah contohkan pembuatannya apa dulu tadi. Kita buat frame-nya dulu. Frame-nya ada di mana tadi? Hmm. Lupa. Yang lupa. Oke. Frame-nya di sini. Iya, betul tuh frame. Betul sekali. Custom. Ya, custom boleh. Terus sebenarnya kalau, nah, ya, oke. Nah, Gio nanti sambil buka yang tadi ya, tugasnya itu ada contohnya. Gio buat dulu. Nah, ada dua katanya tadi. Kan kita pakai metode binomial ya tadi ya. Dua katanya apa aja. Lalu frase idenya kayak gimana dan story idenya kayak gimana. Di, Kodenya apa itu Mika? Iya gimana Gio? Ya ini buat sendiri dulu nih Gio. Jadi Gio buat dua sticky notes, enam sticky notes, dan dua sticky notes. Jadi dua katanya apa, frase idenya apa, lalu story idenya kayak gimana. Gitu Gio. Mika bisa? Kesulitan tidak Mika? enggak. Tadi Mironya kemana? Iya, login ke Miro. Itu ada verifikasi di emailnya ini Mika. Mungkin emailnya Mana? di email ini Boleh itu lihat kasih kode. Nah itu emailnya Mika atau emailnya Mama atau emailnya email Papa? mama. Email Mama ya. Coba tanya dulu. Oke. Kodenya apa? Ada kode nggak? Gio kesulitan tidak, Gio? Kalau hmm. mau cepat, gini aja, Gio. Sticky note yang sudah Gio buat, di copy aja, terus di paste. Ini copy, copy ada copy itu, ya. Oke, lalu di paste. Ya, atau duplikat juga bisa. Tapi kan kalau pakai kayak gitu Oke, kan, sekarang tahu. oke, Mika sudah. Nah, di paste-paste aja terus tuh. Ditempel-tempel terus aja, Gio.
biar enak. Hah? Kok gak bisa? Enggak, ini kan masuk ke teksnya nih, Gio. Nah, ke sticky notes-nya aja, ya, di copy, copy itu, ya, terus di paste terus aja, biar langsung banyak. Aku gak bisa masuk. Oh, Mika nggak bisa masuk? Iya, ibuku bilang dua, dua, dua ini, dua, lima kali. Waduh, kok nggak bisa masuk ya? Sebentar. So, masalahnya harus menggunakan itu. Coba Mika ke sign in-nya itu, bisa? Mm-mm. Dulu ya, akan, Ya, akan habis itu ke Google. Coba bisa minta tolong Mama buat masuk ke emailnya ini. Ya, betul, Gio. Mm-mm. Mm-mm. Project dia juga boleh. Oke, sip. Good job, Gio. Itu frame-nya bisa diturunin lagi ya, itu frame-nya. Kalau misal kurang cukup. Klik yang di frame. Oke, kalau mau di atas juga boleh. Kamu buka susu? Ya, habis. Udah kosong gitu. Kurang apa? Story ide. Ya, duplikat juga boleh. Nah, sekarang Gio, kalau sudah selesai itu, nanti bisa ke ChatGPT ya. Kita coba buat cerita, tapi Gio pilih dulu nih, dua katanya apa aja nih. B2 bisa gak? Boleh, boleh, dua juga boleh. Nggak apa-apa, nggak mesti yang sama di... Tuh, sekarang kita ke ChatGPT dulu ya. Dua katanya sudah tahu, Gio. Apa aja? Tidak tahu. Tidak tahu, apa aja deh. Misal, yang nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Gio suka kucing nggak? Nggak suka. Suka hewan apa, Gio? Oke, pohon. Terus apa lagi nih? Kata keduanya nih. Mika bagaimana? Mika bisa? Oke, Mika. Sip. Sudah masuk itu. Sekarang kita buat frame dulu ya, Mika. Pohon dan pensil. Oke. Good job. Sekarang kita ke ChatGPT dulu ya. halo, Halo, Mika. Sudah bisa iya, kan? bisa Nah, masuk. oke. Sip. Kita masuk ke frame ini, Mika. Yang ada frame ini. Ini Frame itu betul. custom.
Bebas langsung bisa dibuat itu Mika. Apa? Langsung kursornya diarahkan ke sini aja, ke tengah sini. Langsung, Mana? ya. Nah, itu sudah ada tanda plusnya. Tinggal buat. Mana? Itu langsung sudah bisa itu. Tinggal, ya. Tuh. Aku mau Disesuaikan dengan tugasnya tadi Mika. Ya, betul ke situ. Nah, ini ada buat contohnya di sini. konten cerita. Ada contohnya itu. Gimana dong itu? Ah, Nah, yang itu tadi betul. Mika sekarang buat sticky note-nya dulu ya. Duh, jadi kecil banget dong itu Mika. Kita ke Ini sticky yang note-nya dulu. diapain? gimana dong? Sticky note-nya ini. Itu betul sekali. Pilih warna kuning. Tempelkan saja. Nah, itu nanti Mika bisa duplikat dengan klik kanan, terus cari duplikat. Ya, itu bisa juga. Betul sekali. Duplikat terus, banyak-banyaknya. Ya, oke. Sip, cukup aja segitu. Dihapus saja, di delete. Ya, Hapus. oke. Nah, sekarang sesuaikan dengan tugasnya tadi tuh, Mika. Ya, Mika disuruh buat apa aja tuh, Mika? Simpan hasil akhir di platform. Ini, ini dibuka Ambil dulu. tampakkan apa? Ini dibuka dulu. Iya, itu sudah ada contohnya. Dua Nah, two Mika, words. ya, Mika nanti dimintain tolong buat mencari dua kata ya tadi. Apa saja? Dua Tadi kan kata. dua kata yang tidak ada hubungan sama sekali, karena kita menggunakan metode binomial. Ya, Kayak apa dong? misal tadi Gio ini pohon dan pensil, itu dua kata yang tidak ada hubungan sama sekali tuh. Ya kan? Nah, Tadi kalau kakak tadi kucing dan bulan tidak ada hubungan sama sekali. Nah, kalau menurut Mika apa itu yang ada di pikirannya Mika sekarang? beli ya mau di resize. Nah, Gio sudah? Kok belum ngeprom Gio? Nah, sekarang di prom dulu nih Gio. Sekarang kan tadi tugasnya disuruh membuat frase ide dan story ide ya tadi ya. Gini aja deh Gio, dengan simpelnya karena waktu kita sudah terbatas ya. Jam Eh, berapa menit lagi tersudah? tinggal setengah jam lagi. Ini yang Tugasnya masih banyak yang belum. Oke, Gio sekarang lihat di ceritanya dulu, konsep ceritanya ini, di tugasnya. oke. Mm-mm. Nah, kita tadi disuruh buat apa nih? Frase idenya apa dan story idenya apa? Kita kan buat konsep ceritanya nih. Nah, Gio bisa ke ChatGPT. Oke, tadi yang ChatGPT ini Gio. Ya, tadi dua kata Gio apa tadi? Pohon dan pensil ya? Oke, sekarang gini aja promnya. Tolong buatkan konsep cerita dari dua kata pohon dan pensil. Tuh. Oh, Konsep cerita. Kak, Oke, Mika, sesuaikan dulu ya. lagi ini apa namanya? Ya, Sesuai. dua kata, Sudah, sudah, pohon dan pensil. sudah lagi. Nah, setelah itu, Gio bisa tambahkan dulu 262. frase idenya apa dan story idenya apa. Tambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi. Nah, aku ke bawah dong. Apa? Apa? Nah, aku ke bawah. Prom lagi di sini. Ketik ulang lagi perintahnya. Jangan langsung dikirim tadi, harusnya. Perintah apa?
Perintahnya tadi kan disuruh buat prase ID-nya apa dan story ID-nya apa. Berarti tolong buatkan 3 prase ID dan 3 story ID. Gitu aja deh. Bagaimana ini? Ini aku Nah, ke atas, ke bawah, ke ya, atas, ke bawah. pas Hanya itu. kelas idenya dan ada 6 ya. Ya, oh ya boleh, ya boleh 6. Boleh 6, terus story ID-nya 2 tadi. Nah, itu tuh. Tinggal geocopy saja, ya, per itu, copy, per satu-satu ya. 1 poin, copy di dalam sticky note-nya tadi. Oke, Ah, bisa yuk. kayak gini. Oke, sekarang ke Mika nih. Gimana Mika? Ya, oke betul Kayak sekali Mika. Ya, kalau nanti mau ditambahkan teks, nanti Mika bisa ke sini nih, gambar T itu tadi, diklik di bagian mana Mika mau tambahkan teks. Duh, mana tadi gini. Mika? Kebesaran dong Ini. Mika. Iya, situ. Nah, tadi kan 2 words, ya kan? 2 words. Uh, Ya, Kenapa terus bisa tambah ready di sini dong? Oh, bisa, nanti bisa kalau langsung ke sticky notes-nya. Oke, jadi nanti Mika sesuaikan sendiri ya yang di sini. Mm-mm, mata, matahari, oke, good job. Terus apa lagi? Oke, kertas, matahari kertas. Oke, sekarang kita ke frase idenya. Mm-mm, betul. Sekarang kita ke ChatGPT yuk. ChatGPT. Ya. Mm-mm. Di obrolan baru, bilang new apa? chat, new chat ini. Aku bilang apa? Oh, udah ya. Di new chat aja deh, Mika. New chat aja. Hah? Obrolan baru. Obrolan baru di sini, pojok kiri atas. Oke. Nah, sekarang gini promnya. Mm-mm. Tolong buatkan gini aja deh, Mika. Tolong Kalau buatkan lucu. frase ide. Tolong buatkan frase ide dan story ide. Story ide dan frase ide. Mm-mm. Dan frase ide. Apa? Frase ide, gitu aja. Frase ide aja. Mm-mm. Ide. Masing-masing Sorry. kan belum disebutkan dulu tadi. Sorry. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Loh, nggak mesti di, Asik. nggak Gimana mesti dong? ini masuk ke sini aja, masuk ke sini aja. Nah, yang Iya, ini. tuh. Betul yang itu. Tuh udah ada tuh. Tapi kan hanya satu tuh. Sekarang gini aja, kita prom lagi, Mika. Ke bawah lagi tuh. Prom lagi yuk. Mm-mm. Lagi. Tolong Tolong. buatkan masing. Iya, Apa? tolong buatkan masing-masing 5. Itu aja. Nah, oke, Gio sudah. Ayo lanjut dong ke level 2 Gio. Ini gimana ya? Oh iya, tadi belum di save ya. Tadi ingat nggak? Ayo, Gio.
ke frame satu, beda, 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 beda. Bukan, bukan itu. Hmm, Frame satu ini. Kursornya arahkan ke sini. Ya, kursornya klik kemana? kanan. Kanan. Ya, export as image juga boleh. Boleh. Oke. Situ Oke, udah itu ya. Terus habis itu dikumpulkan. gimana Ini cara ditutup kumpulkan? dulu. Ini tutup dulu. Ininya ditutup dulu. Nah, tutup dulu. Ya, kita ke sini. Ungu-ungunya itu. Ya, lalu cari tadi itu yang mana? My first board. Ya, oke. Open. Oke, sudah. Diklik hijau, centang Hmm, hijau. Jangan lupa dibuka lagi ininya, dashboardnya. Mm-mm. Dibuka lagi. Klik yang ini. Ya, terus dicentang. Jangan lupa yang kuning. Oke, sip. Kita ke Kak, level di 2. mana yang ini? Iya, sebentar ya. Oke, Gio kerjakan dulu ya. Oke, Ya. Mika gimana? Ya, itu nanti di copy aja itu. Mika, di copy aja. Ini sampai sini. Enggak, ke bawah dulu, ke bawah. Ke scroll bawah, ya. Nah, itu, sudah ada tuh. Story idenya apa? Nah, ini. Yang story Copy. dimasukkan ke sticky note story. Oh, Gimana dong copy? ini nggak sesuai dengan dua kata tadi ya. Coba dong ke atas lagi dong, Mika. Sudah benar belum tadi promnya? Lagi-lagi atas, paling atas. Oh, kan belum dimasukkan kan tadi. Tambahkan lagi aja. Prom lagi. Di prom lagi, di prom lagi, di prom lagi. Gimana? Kirim perintah lagi, kirim Aku perintah lagi. SX. kirim the same yang ini. Iya, betul. Aku di copy. Copy, terus diketik lagi. Iya, boleh di copy, terus diketik lagi. Makanya jangan buru-buru ya, Mika. Ya, Kayak kok. gini. Ya, coba scroll lagi dong. Nggak kelihatan di layar kakak. Scroll lagi, scroll lagi. Oke, terus habis itu nanti eh dalam dalam tadi gimana sih? Tolong buatkan story ide dan prase ide ya dengan menggunakan dua kata tadi. Mikanya tadi apa, Mika? Hmm. Tolong buatkan story ide dan phrase ide Ah, ya benar di ChatGPT-nya aja dengan menggunakan dua kata matahari dan apa tadi? dengan Dengan menggunakan boleh. Nah kan dua kata matahari dan kertas, ya kan tadi kan? Oke, Gio sudah paham ya Gio ya? Seharusnya. Oke, sip. Nanti kalau kesusahan bilang kakak ya. Oh, kayak gini. Iya, betul. Nah, betul sekali tuh. Nah, itu story idenya udah dapet itu. Coba scroll lagi ke bawah. Nah, story Terus aku idenya nggak di copy semua. Nggak di copy semua, Mika. kayak Frase idenya, gini. kop bukan. Jadi copy per poinnya saja. Betul sekali tadi. Iya. Nah, ini story idenya bukan Mika. Aku di Dengerin dulu copy ya. ini sampai sini. Bukan, dengerin dulu. Dengerin kakak dulu ya. Ini, eh coba diam dulu, Mika. Scroll ke bawah lagi. Scroll ke bawah lagi. Ya, betul di situ. Nah, coba ya di diam situ. Oke. Oke, sip. Nah, nanti Mika ini baca dulu nih. Mau story ide yang mana? Ya kan? Nanti kalau Mika sudah cocok, pilih dua. Masukkan ke dalam sticky note-nya tadi. Oke? Oke, story ide. Oke. Mm-mm. Yang story ide. Tadi kan cuma dua sticky note tuh. Terus kalau frase ide, di copy per poin-poinnya saja nih. Misal tadi frase idenya Ke nomor bawah satu lagi. dikasihkan sticky note satu. Iya, betul.
Yang prase ide Oh, dimasukkan sticky note prase ide. Kalau yang story ide dimasukkan ke dalam sticky note story ide. Mika pastinya oke. paham ya. Oke. So, aku choose dua di sini untuk untuk eh, so aku choose dua yang Hmm. di sini untuk Hmm. gimana ya? Gimana ke bawah? Scroll aja. Ya, dah. Oke. Nah, So, dua kata untuk story. heeh. Yang teks ini. Iya, oke, story ide di situ. Nah, nanti hasil ChatGPT-nya itu sesuaikan tuh dengan sticky note-nya. Oke, paham Mika? Hmm. Oke, per poin ya, jangan dimasukkan semua, jangan di copy semua. Ke ChatGPT dulu. Aku choose dua. Ya, Mika choose 2. Tuh, Kayak gini. Kayak story ide. ya, Kayak gini. betul. Tapi kan itu cuma Oh. judulnya aja tuh Mika. Hmm. Coba lihat ChatGPT-nya. Dibaca lagi makanya Mika. Nah, story idenya yang mana itu? Seorang gadis menulis surat setiap pagi hari. Nah, Oh. Oh. ya Judulnya dan kan? story-nya. Iya, Oh, lebih teliti story-nya. lagi ya Mika. Oke. Enggak. Kayak itu. Kayak ini. Iya, betul. Di copy. Oh, aku di copy. Lalu, Balik ke sini. yap. Nge-delete yang ini. Mm-mm. Dan aku di move pakai ini. Ya, betul sekali Mika. Iya, nggak apa-apa. Betul kok. Nanti kalau Tenang. mau lihat harus. Mm-mm. Hmm. Oke, berarti udah paham ya Mika? Oh, paham. Oke. Nah, tugas 2 dan tugas 3 itu sama saja kok. Kita Yang ngeprompt ini. di. Iya, Mika. Ya, yang prase itu dimasukkan nih. Coba buka lagi ChatGPT-nya. Mm-mm. Scroll lagi ke bawah. Ya, nah ini per poin dimasukkan ke dalam sticky Ke note-nya dalam tadi. sini. Betul sekali. Itu sticky note namanya tadi. Aduh. Ya, di copy. Per poin aja, per poin. 1 poin, satu sticky note. Oh, sorry. Dulu aku kayak, kenapa ya? Tapi aku cek lagi. Ini gimana? Cocok. Ini bukan buat plastik, enak aja. Apa sih? Oh, kawan balik. Ini yang mana? Nah, oke, sudah dibuat lagi. Kita ke ChatGPT lagi yuk. Berarti kita butuhkan apa lagi tuh? Type, scale, core, limitsnya. Berarti jenisnya apa, ya kan? Skalanya seberapa, fokus utamanya apa, dan batasannya seperti apa. Berarti gimana cara ngepromnya? Oke, teman-teman tinggal 15 menit lagi ya waktunya ya. Oh iya. Ya, betul. Kayak Ya, gini. Nah, oke, Tapi betul. satu lagi nih.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sticky note-nya dihapus aja nggak apa-apa. Yang kosong itu dihapus aja. Oke. Oke, lalu di download dulu, diekspor dulu. Dan Ini ke frame, kursornya ke kuliah frame satu ini bukan, no no, kursor ke sini, klik kanan. Iya, betul. Ada titik tiga juga di situ. Ya, export as image. small aja. Ya, ekspor. Oke, lalu kalau sudah ke download, ke tugasnya dulu dong. Jangan lupa, belum dikumpulin itu Mika. Ke tugasnya lagi. Nah, ya, dimasukkan dulu nih pakai ini nih, yang ungu-ungunya nih. Yang mana? Ini, iya, Ini. oke. Dicentang dulu. Oke. Oke, sip. Kita lanjut ke level 2. Level 2 sama aja ya, Mika. Mika kerjakan dulu ini, lalu nanti ada tugas lagi yang sama. Ini Gio Oke. sudah mengerjakan ini. Aduh. Mau ke toilet dulu. Kalau ke toilet, kayak gini. Pak, kalau ke toilet. Gio, bisa Gio? Enggak ngerti. Oh, kurang ngerti. Coba lihat dulu deh ngepromnya Gio tadi kayak gimana. Nah, masih singkat-singkat Gio. Jadi kita harus ngepromnya itu secara spesifik dan jelas ya tadi ya. Berarti tadi coba deh kakak bantu sini. Coba ketik lagi. Tolong buatkan, tolong buatkan tipe cerita yang sudah tadi dibuat, yang sudah tadi dibuat. Pak, boleh ke toilet? Boleh, boleh, boleh Mika, boleh. Jadi dibuat, lalu skalanya juga, fokus utama cerita juga, dan apa tadi yang terakhir, batasannya juga. Ya, oke, coba dikirim dulu. Nah, pensil dan pohon kan tadi kan, betul kan? Tuh, tipe ceritanya tuh sudah dapat itu. Tipe ceritanya apa, skalanya seberapa. Nah, dapat kan? Nah, itu tinggal di copy paste di sticky note-nya tadi. Masih. Oke. Ya, teman-teman 5 menit lagi ya.
Oke, udah dapat itu. Tinggal core-nya tuh. Oke, sudah ya. Ya, export as image. Kembali. Oke, Mika. Silahkan Dulu aku, dilanjutkan. Waktu dulu kita aku tinggal... lagi cepetan, tapi ini apa itu toiletnya ini apa itu ada di bawah, aku di atas. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih, Mika. Apa? Waktu kita tinggal 2 menit lagi nih. Nanti yang Dua? belum selesai, iya. Nanti kalau belum selesai, nanti dilanjutkan di rumah ya. Oke, jangan lupa. Nomor 3 dilanjutkan apa tidak? eh Kalau misal Gio mau melanjutkan, terlebih dahulu nggak apa-apa, ngerjain tugasnya dulu. Hah? Kok bisa? Bisa, Mika? Ini dulu aku kayak ini, aku kayak answer random yang ini, tapi Mm. aku kayak get all of them correct. Oh, langsung bener ya? Iya, aku nggak Oke. tahu dulu. Ya, satu lagi tidak type Nah, nanti Mika buat share. lagi seperti itu ya. Lalu nanti dikumpulkan. Oke deh. Sisa 5 menit lagi. Kita sedikit reflection dulu deh. Kita Oh, ingat-ingat dulu ya materi kita. Oke, kakak bantu stop share screen kan dulu ya. Nanti janji ya dilanjutkan di rumah ya, Mika dan ya, Gio. Ya, maaf, Mas. Oke, nanti dikerjakan ya. Oke, teman-teman. Waktu kita tinggal 5 menit nih. Teman-teman tadi sudah belajar apa aja yuk? Masih ingat nggak? Bilang dong ke kakak. Bilang dong ke kakak tadi udah belajar apa aja? masih belajar. Belajar apa? Inti-inti game. Membuat cerita game, gitu maksudnya Gio? Iya. Iya, oke. Terus ada apa lagi tadi? Kita belajar apa aja tadi? Kita menggunakan metode apa tadi? Teman-teman masih ingat nggak? Buat cerita sendiri kita. Betul, betul sekali. Tadi Mika sudah menjawab juga. Iya, kita membuat kan Mm-mm. kayak gitu. Kita Iya, kayak kita pakai dua words, kita bilang mm-mm. chat GPT, terus apa Mm-mm. itu kita kita bilang chat GPT, terusnya kita lanjut lagi. Iya, betul. Jadi kita menggunakan ChatGPT dan Mi, Mi apa tadi? Miro ya. Gitu. Jadi tadi teman-teman sudah menggunakan dua aplikasi itu, ya. Miro dengan Miro tadi gunanya apa tadi teman-teman? Untuk apa? Mengkonsep ceritanya ya, untuk menuliskan ya, konsep ceritanya ya. Kalau ChatGPT tadi untuk apa? Untuk membantu apa teman-teman? Untuk membantu teman-teman membuat cerita. Jadi tadi teman-teman menggunakan ChatGPT dan Miro ya. Tadi menggunakan dua kata nih tadi. Kalau tadi pakai dua kata, teman-teman tadi masih ingat nggak kita pakai metode apa? Kalau tadi harus milih dua kata dulu. Ayo, tadi sudah menjawab tugasnya tadi. Metode binomial Oke, metode binomial fantasi ya. Kok lupa nih teman-teman? Padahal tadi sudah menjawab nih. Tadi kalau pakai metode binomial fantasi itu menggunakan dua kata yang tidak ada hubungannya sama sekali. Tadi Gio apa tadi Gio? Dua katanya. Halo Gio. Halo? Tadi pakai dua katanya apa aja tadi? Gio. Pensil sama pohon. Pensil sama pohon. Itu menurut Gio ada hubungannya nggak? Ada.
Oh, serius, ada hubungannya? Dua-duanya terbuat dari kayu. Oh, iya sebenarnya ada ya. Cuman kalau pohon itu kan tidak bisa untuk menulis, ya kan? Nah, pensil itu juga tidak bisa tumbuh. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya. Tapi kita bisa mengkombinasikan itu untuk membangun cerita. Tadi kalau Mika apa tadi Mika? Dua katanya tadi Mika apa aja? Apa? Dua katanya Mika tadi yang gunakan apa? Aku pakai matahari dan Ya, oke. Itu menurut Mika ada hubungannya nggak? apa? Menurut Mika ada hubungannya nggak dua kata itu? Matahari dan kertas. Udah dengar? Tadi menurut Mika, matahari dan kertas itu ada hubungannya nggak? Ada. Ada, yakin? Berarti teman-teman sudah paham belum tadi ya metode binomial fantasi belum? Oke deh teman-teman mungkin udah mulai capek ya. Nah itu paham tuh Gio. Oke terima kasih responnya Gio. Karena apa itu? Karena dulu lagi field trip dan harus apa itu? Ini apa namanya? Kita kenapa Apa? ngomongnya Inggris bang? Tuh Mika ditanya tuh sama Gio. Kenapa kok ngomongnya pakai bahasa Inggris? Apa? Kenapa? Pakai Untuk bahasa apa? Inggris Untuk apa? untuk ngomong. Tapi udah nggak apa-apa lah ya. Mungkin Mika baru terbiasanya Ya. Indo sama Inggris dicampur ya. Gitu ya Gio. Oke teman-teman. Untuk hari ini mungkin kakak cukupkan ya karena sudah waktunya tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak teman-teman sebelum kakak tutup kelas kita hari ini? Tidak. Gio tidak ada, yakin? Berarti sudah cukup paham ya? Iya. Oke, kalau Mika ada yang ditanyain nggak? Gak ada. Oke, benar berarti sudah mulai paham Mika. Iya. Oke deh, ya udah. Oke, sekarang kita foto dulu yuk. Coba lihat dulu mukanya Gio sama Mika. Loh, gini Gio. Oke, ya udah yuk kita foto ya. 2 kali foto ya. Nanti teman-teman satu nanti kakak simpan. Oke, ya foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sebentar kakak simpan dulu. Bener gitu. Oke, yuk. Satu lagi yuk. Eh, Gio nggak mau berpose kayak Mika tadi? Oke, gini ya. Kayak jempol andalan. Mika gimana Mika? Gayanya? Oke, 2 jari. Oke, satu lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, oke teman-teman, cukup sekian pelajaran kita hari ini. eh oke, kakak tutup ya. Sampai jumpa di kelas di lain kesempatan karena besok sudah balik lagi ke Kak Jess. Oke, bye-bye teman-teman. Selamat sore. Bye-bye. See you. Udah. Oke, boleh live ya teman-teman. Oke.